Alvin melihat bahwa dia bertindak ekstra hati-hati, jadi dia tahu bahwa masalah ini tidak boleh dipaksakan, apalagi terburu-buru. Jadi dia menepuk dadanya dan berkata, "Bagaimana dengan itu, orang tua, datang dan lihatlah besok pagi." Adi datang dan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, bagaimana dengan ini? Aku akan membayarmu $200,000 di muka, dan jika ada yang baru, kamu bisa membantuku memperhatikan dulu, jangan dipajang, agar tidak didahului oleh orang lain. Setelah itu, akan lebih baik jika aku menyukainya. Tetapi jika aku tidak menyukainya, kamu bisa terus menjualnya ke orang lain. Bagaimana menurutmu?" Alvin berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju sambil berkata, "Oke. Karena kamu terus terang, maka aku tidak akan meninggalkan tinta, dan aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Sangat gembira, Adi mengangkat teleponnya lagi dan mengirimkan $200,000 lagi ke rekening bank Alvin. Sebelum dan sesudahnya, Adi menghabiskan banyak dolar AS, tapi dia tidak merasa tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia masih merasa senang bahwa dia telah mendapatkan kebocoran besar. Jadi melihat Alvin sekarang, dia tidak memiliki energi yang mengganggu seperti sebelumnya. Setengah jam kemudian, seorang pengendara mengantarkan cincin giok itu ke Alvin. Setelah dia menandatanganinya, dia menyerahkan cincin giok itu ke Adi dan bertanya, "Lihat jari ini, itu yang kamu lihat di bandara kan?" Adi bisa dengan jelas merasakan aura dan formasi yang terkandung di cincin gioknya, jadi dia bisa yakin bahwa ini adalah cincin giok yang dia inginkan. Adi segera mengarahkan batu giok itu ke tangannya, dan dimulai dengan 2 artefak magis. Bersemangat, dia berkata kepada Alvin dengan bersemangat, "Tuan, jika ada sesuatu yang baru, ingatlah untuk menyimpannya untukku. Jangan khawatir." Alvin menepuk dada dan berjanji, "Akan ada hal-hal baru di masa depan, dan aku tidak akan menunjukkan kepada siapapun sampai kau belum melihatnya." Adi berkata sambil tersenyum, "Oke kalau begitu, terima kasih sebelumnya." "Sama-sama," kata Alvin dengan santai, "jika kau membutuhkan sesuatu tentang kaligrafi dan lukisan antik, datanglah ke Antique Street untuk menemukanku kapan saja." Oke. Pikiran Adi saat ini telah sepenuhnya diambil oleh 2 artefak magis. Sekarang keinginan terbesarnya adalah segera menemukan tempat sepi dan mencoba 2 senjata ajaib ini. Jadi, dia berkata kepada Alvin, "Tuan, karena memang begitu, kalau begitu aku tidak akan mengganggu urusanmu. Aku akan kembali besok pagi jika aku punya waktu." "Oke," Alvin berkata sambil tersenyum, "Orang tua, kalau begitu kamu hati-hati dan aku tidak akan mengantarmu." "Jangan khawatir." Adi melambaikan tangannya, berbalik dengan tidak sabar, dan menjauh dari Antique Street. Begitu dia keluar dari Antique Street, Adi mengulurkan tangan untuk memanggil taksi, masuk ke dalam mobil dan berkata kepada pengemudi, "Di mana tempat yang paling sepi di kota?" "Yang terbaik adalah berada jauh di pegunungan dan hutan tua, di mana tidak ada seorang pun." Sopir taksi bertanya dengan heran, "Pak tua, kamu sudah tua, mengapa kamu mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar? Mungkinkah karena kamu tidak bisa berpikir dengan benar?" Adi mengeluarkan beberapa ratus dolar dan meletakkannya di dashboard di depannya, dan berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara omong kosong, cepat dan mengemudi, atau aku akan mengambil mobil orang lain." Sopir taksi melihat tangan pihak lain dalam dolar AS, dan harganya beberapa ratus dolar, jadi dia segera menyimpan uang itu dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan nada menyanjung, "Karena kamu ingin pergi, orang tua, kemana kamu ingin pergi? Tempat di mana tidak ada orang, maka aku akan membawamu ke sebuah desa di belakang pemakaman desa tersebut." Desa itu ada di lembah. Penduduk desa telah pindah beberapa tahun yang lalu. Tidak ada jalan di gunung di belakang, apalagi orang. Adi berseru tanpa berpikir, "Oke."
Ayo pergi ke sana." Saat Adi sedang menuju ke gunung, Tama sudah menerima SMS dari Alvin. Dalam pesan tersebut, Alvin hanya menuliskan kalimat bahwa toko baru akan dibuka bulan depan. Ketika Tama melihatnya, dia langsung membalas dengan perkataan yang baik. Ini adalah kode rahasia yang dia setujui dengan Alvin. Pembukaan toko baru berarti ada makam baru yang akan dirampok dalam bahasa gaul lingkaran perampokan makam. Berdasarkan kesepakatan kedua orang tersebut, setelah Thunderbolt terjual, dia akan mengirimkan kode ini ke Tama. Alasan mengapa kode rahasia semacam itu dibuat juga demi kehati-hatian. Jika seseorang dengan hati benar-benar melihatnya, mereka akan mengira itu adalah operasi baru yang direncanakan antara dua perampok makam dan tidak akan mengaitkannya dengan hal lain. Ketika Tama menerima kabar tersebut, dia mengetahui bahwa Thunderbolt Order telah terjual, jadi dia segera menelepon Devano. 10 menit kemudian, Devano mengirim beberapa video ke Tama. Video-video ini adalah video pengawasan ruang kedatangan bandara dan dekat stan Alvin di Antique Street. Dalam video pengawasan tersebut, Tama melihat Adi untuk pertama kalinya. Bayangan seorang pria tua yang tinggi, kurus dan tangguh di usia 60-an terlihat sangat enak dipandang. Jika orang seperti itu ditempatkan di keramaian, sangat sulit bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan kata berbahaya. Tama ingat penampilan Adi, dan berpikir, kalau dipikir-pikir, pria ini pasti salah satu dari 4 Earl of the Black Mamba. Dia membeli Thunderboltku. Aku khawatir dia akan segera menemukan tempat untuk mencobanya. Baik, pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari gunung di barat daya Jakarta. Di langit, petir menyambar tepat di lembah gunung. Ledakan besar guntur mengejutkan seluruh penduduk Jakarta. Gema bergema di Jakarta beberapa kali sebelum menghilang secara bertahap. Saat ini, di langit di daerah pegunungan barat daya Jakarta, awan gelap menyelimuti langit seolah-olah hujan deras akan datang. Departemen Meteorologi bahkan segera mengeluarkan peringatan badai petir dan peringatan hujan badai. Dikatakan bahwa itu disebabkan oleh cuaca konvektif yang kuat, dan kemungkinan hujan tidak bisa dikesampingkan. Semua orang berpikir bahwa badai akan datang, tapi hanya Tama yang tahu bahwa ledakan guntur tadi sebenarnya adalah efek dari urutan badai. Dengan ekspresi serius, dia bergumam, tampaknya Earl of the Black Mamba sudah mencoba Thunderbolt. Saat ini, di gunung, di pinggiran barat daya. Melihat lubang selebar 5 meter dan sedalam 3 meter di depannya dengan kaki yang lemah, Adi terkejut, kaget, dan senang. Setengah menit yang lalu, di lembah, dia memilih sebuah batu besar sebagai target eksperimennya, dan mengaktifkan energi roh untuk mengaktifkan formasi di Thunderbolt, bermaksud untuk mencoba kekuatan senjata ajaib yang terbuat dari potongan kayu penangkal petir ini. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu formasi ini beroperasi, itu akan seperti tornado yang berputar dengan liar. Dia telah mencurahkan banyak energi spiritual, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan operasi dan melemparkannya. Dalam keputusasaan, dia terus meningkatkan aliran aura, sampai sepertiga dari aura di tubuhnya diresapi, dan kemudian operasi formasi dianggap selesai. Saat dia dengan senang hati menunggu efek dari formasi, awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, meliputi beberapa bukit di dekat gunung tersebut. Segera setelah itu, awan yang melihat kilat yang setidaknya setebal ember menghantam tepat di depan matanya. Guntur yang jatuh ke tanah mengejutkan gendang telinganya dengan rasa sakit yang luar biasa, dan batu itu sudah berubah menjadi debu. Petir yang dipanggil oleh Thunderbolt tidak hanya menghancurkan batu itu, tapi juga membuat lubang besar di tanah di bawah batu. Kekuatan yang sangat besar dan hampir menakutkan ini membuat Adi sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak ke langit.
Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lightning Strike Wood ternyata adalah artefak yang bisa memanggil guntur surgawi. Apalagi kekuatan guntur ini sebanding dengan peluru artileri berat. Sebagai perbandingan, pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh Lord jauh lebih lemah. Adi yang sangat bersemangat berdiri di tepi lubang yang dalam, melihat kayu tebasan utuh dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan kayu sambaran petir ini benar-benar menakutkan. Dengan itu, biarpun aku menghadapi lawan yang lebih kuat dariku di masa depan, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Sepertinya aku sangat beruntung bisa datang ke Jakarta kali ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.